Shalom Ibu Bapak sahabat radio yang berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berbahagia dalam Yesus. Kebahagiaan bukan sebuah achievement, tapi anugerah yang kita dapatkan ketika kita berjumpa secara personal dengan Yesus. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa buat kita, sehingga kita berbahagia. Jadi happiness itu bukan soal achievement, tapi soal relasi kita dengan satu pribadi namanya Yesus. Kita bersyukur hari ini karena kita bisa mendapat kesempatan untuk sama-sama belajar. Tema saya penting hari ini ialah ajar anak-anak untuk cerita tentang keadaan dirinya. Ajar anak-anak untuk cerita tentang keadaan dirinya. Saya baca satu ayat saja dari Amsal 29 ayat 17, firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Alkitab katakan didiklah anakmu, ini perintah imperatif. Ya, maka hasilnya dia akan memberi kamu ketentraman dan sukacita. Dari anak yang dididik dalam Tuhan sejak kecil, ini kehormatan bagi kita orang tua, satu kepercayaan dari Tuhan buat kita orang tua untuk mewariskan nilai-nilai penting dalam hidup mereka. Bukan cuma soal sekadar harta, tapi nilai-nilai moral yang penting dan seharusnya itu ditanam di rumah. Ya, mungkin pendidikan dasar sampai SD. Tapi kemudian ini menjadi buyar dan kabur karena ayah sibuk, ibu juga sibuk. Ayah kerja, anak kerja, sehingga mereka tidak punya kesempatan. Padahal ini kesempatan ini sangat mahal. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Membangun generasi muda kita menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau generasi muda tidak dididik dalam kebenaran, rusaklah generasi kita yang akan datang. Jadi Alkitab katakan didiklah anakmu. Jadi anak kita adalah kita yang mendidik, bukan tetangga, bukan orang lain, bahkan bukan pendeta. Tugas kita ialah sebagai orang tua adalah mendidik, membawa mereka sejak kecil mereka kepada Tuhan, dan itu adalah kunci bagi masa depan mereka. Sebab apa? Kalau kita bisa didik mereka, maka kita akan mendapatkan ketentraman di masa tua dan sukacita. Kalau anak tidak didik, wah, bisa bikin ulah sana, terlibat ini, ditangkap situ, menggunakan ini, menggunakan itu, bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Akhirnya kita pada masa tua seharusnya kita tentram dan sukacita melihat anak-anak kita maju, malah kita harus berusaha dengan ABCD. Kenapa? Karena kita lalai mendidik mereka sejak mereka masih kecil. Hal yang kedua, pertanyaan saya ialah mengapa kita harus menolong anak-anak kita, mengajar mereka, mendidik mereka supaya mereka bercerita tentang keadaan mereka, masalah mereka, pergumulan mereka, situasi mereka. Karena ada banyak sekali anak-anak yang tertutup. Anak laki biasa tertutup, ya. Anak perempuan lebih bisa terbuka, bahkan pria dewasa pun bersifat tertutup. Nah, perempuan, wanita lebih gampang untuk terbuka dan mencari konselor. Ya, tapi kalau anak-anak, anak laki kurang. Apalagi pria dewasa, waduh, lebih sulit untuk terbuka. Karena seolah-olah kalau dia terbuka, malu, memalukan, membuat dia tidak terlihat maskulin dan tidak matang dan sebagainya. Nah, mengapa kita harus menolong anak kita untuk terbuka? Supaya kita tahu apa yang terjadi pada hidupnya. Ada seorang anak yang tidak pernah bicara karena diancam oleh temannya. Kalau kau bicara, awas. Masih kelas 3 SD sudah dibully di sekolah. Ada satu anak kelas 4 SD perempuan dibully oleh teman kelasnya laki-laki. Selalu makannya diambil, jajan diambil, dan diancam. Kalau kamu sampai ngomong, lihat aja sendiri. Kenapa anak ini kok lemas, gak semangat untuk belajar, bahkan gak mau ke sekolah. Nah, orang tua harus peka melihat tanda-tanda seperti itu. Ketika dicek ternyata dia dibully oleh temannya, teman laki. Waduh, itu sangat mengerikan. Dan ini terjadi sekitar kita, depan mata kita. Mengapa kita minta mereka, kita didik mereka, ajar mereka untuk terbuka? Supaya kita tahu. Nah, kalau kita tahu, kita bisa menolong dia. Kita tahu, kita bisa memproteksi dia. Kita bisa bicara dengan guru kelas dan juga kepala sekolah. Saya bilang kepada orang tuanya, khususnya ibunya, coba datang ke sekolah dan kasih tahu kepada ibu guru, ibu kelas. Kasih tahu juga kepala sekolah supaya ini diketahui. Dan anak itu dipanggil, orang tua juga dipanggil. Untuk orang tua mendengar langsung dari guru tentang apa yang terjadi. Kalau tidak, anak ini mungkin akan terus berulah dan akhirnya anak kita jadi korban. Kalau kita tahu masalahnya, kita bisa dengan lebih dini menolong dia dan memproteksi dia dari berbagai macam hal yang terjadi, termasuk dia dibully di sekolah. Nah, ketika kita tahu bahwa anak itu terbuka, kita jadi tahu apakah dia punya masalah, dan kalau dia punya masalah, kita bisa tolong dia dan membuat dia bisa sekolah dengan baik, bisa belajar dengan semangat, dan bisa berprestasi. Sebab anak-anak yang ditekan, dibully,
diancam, ya nggak punya semangat untuk belajar, nggak punya prestasi di sekolah, bahkan tidak ingin bersekolah. Kenapa? Karena sekolah itu adalah menakutkan dan seperti neraka. Kenapa? Di sana dia diancam, di sana dia diteror, di sana dia dibully, dan cilakanya kalau orang tua tidak tahu. Hal yang ketiga adalah mengapa anak-anak ragu dan mungkin takut untuk terbuka pada orang tuanya? Karena mungkin situasinya tidak nyaman. Ya, kalau orang tua punya sikap negatif, itu membuat anak-anak cemas dan takut untuk terbuka. Disuruh terbuka juga nggak mau terbuka. Pastikan bahwa kita tidak menjadi orang yang suka mengkritik. Belum apa-apa anak dikritik. Belum apa-apa anak itu dicela-cela, dihina, direndahkan, dihakimi. Waduh, kalau kita selalu menjustifikasi anak, jangan harap dia terbuka. Kalau kita menghina, merendahkan dia, jangan harap dia mau bicara. Kalau anak-anak kita selalu direndahkan, atau mungkin ya cuek juga, ya ntar lah ya, Pak, ntar. Oh, oke. Nanti sebentar ya, Bapak bikin dulu ya. Oke ya. Halo, kita telepon dengan teman kita, ketawa-ketawa. Sebentar kita ingin ngomong. Lama-lama dia pikir, ngapain terbuka sama papa juga nggak ada waktu kok. Nah, ketika anak itu sudah tidak mau terbuka dan terjadi sesuatu, baru kita nyesal. Kenapa kamu tidak terbuka sih? Anak dalam hati, aduh, berkali-kali saya minta waktu untuk terbuka. Bapak sibuk sana, sibuk sini, pergi. Nah, kalau kita punya sikap begitu, jangan harap anak terbuka. Jadi pastikan anak-anak bisa terbuka, bisa bicara, karena kita punya bentuk komunikasi yang positif, komunikasi yang konstruktif. Kita welcome sama dia. Kita membuang sikap-sikap yang negatif, mengeritik, menghina, menjustifikasi, menyudutkan, merendahkan, atau mungkin cuek, atau suka tunda-tunda waktu sampai seolah-olah anak tidak penting untuk bicara dengan kita. Nah, pastikan bahwa anak itu bicara dan kita itu memberi ruang untuk dengar dia bicara. Ketika dia bicara, kita lebih positif untuk mendengar itu. Ketika dia bicara, jangan kita intervensi, biarlah dia bicara. Itu. Kalau mau bicara, ya tanya lagi, ada lagi? Kamu yakin sudah semua kamu sampaikan? Ada nggak yang belum kamu ceritakan? Nanti dicerita lagi. Tentang ini guru tahu nggak? Nggak tahu. Kamu nggak bilang? Enggak. Kepala sekolah tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa? Takut mau bilang. Teman-teman kamu tahu nggak? Ya ada beberapa yang tahu. Siapa namanya? 1, 2, 3. Mereka lihat. Waktu tas kamu diambil, makanan kamu diambil, jajan kamu diambil, uang jajan kamu diambil, mereka lihat. Siapa yang lihat? 1, 2, 3. Jadi mereka lihat, mereka tahu. Iya. Nah, kalau kita bisa punya ruang yang baik seperti itu, maka anak-anak tidak akan cemas untuk terbuka. Dan sekali lagi, kalau dia terbuka sama kita bisa memastikan bahwa dia akan baik. Dan Alkitab katakan di sini, kalau kita ingin masa depan kita tentram, kita punya sukacita, didik mereka, dan salah satu kunci didik mereka, kita tahu masalah apa yang terjadi pada mereka, sehingga kita tidak menebak dan menafsir kira-kira ini, kira-kira itu. Kenapa? Karena dia tidak terbuka. Tapi kalau dia terbuka, sejak dini kita bisa tahu dan bisa menolong dia, memproteksi dia sekali lagi dari kemungkinan diancam atau dibully atau apapun. Dan ketika anak ini besar, dia belajar terbuka. Dan terbuka kepada orang tua itu suatu kunci untuk kita tahu masalah dia, dan kita bisa memberikan terapi dan treatment dan solusi yang terbaik buat persoalan dia, dan ini untuk kebaikan dia dan kita juga. Hal yang keempat, orang tua perlu sikap mendengar. Nah, mendengar dengan mendengarkan itu dua hal yang berbeda. Nah, orang tua ketika mendengar anak bicara, maka dia harus memenuhi beberapa hal yang penting, yaitu anak yang bicara, ya, kita harus aktif mendengar dan fokus. Kalau kita sambil anak bicara, kita mendengar. Pak, jadi itu, oh iya, terus, halo, sambil telepon, sambil mengetik, anak berpikir kita tidak mendengar. Mendengar berarti kita fokus secara aktif apa yang dia sampaikan. Kita lihat mukanya, kita lihat wajahnya, mimiknya, kita lihat bagaimana dia bercerita. Mungkin tangannya basah atau gemetaran, atau wajahnya pucat atau seperti apa, karena mungkin takut atau di bawah ancaman temannya. Awas kalau kamu bilang, ya, awas kalau sampai, ya, kamu kasih tahu ke siapa-siapa, kamu tahu sendiri. Nah, mungkin dalam kondisi itu, waktu dia bercerita, mungkin kita melihat kecemasan dalam dirinya, terlihat pada wajahnya, mungkin tangannya pucat, mungkin tidak berani menatap kita karena rasa takut atau dibayangkan oleh ancaman temannya. Sementara kita nggak lihat karena kita asik WA atau lagi asik yang lain, atau lagi telepon, atau mungkin lagi ngetik, atau baca buku, atau lagi nonton. Anak bicara, kita nonton ke
TV yang ada acara bola. Jadi anak pikir, aduh. Nah, mendengar, anak adalah aktif melihat wajahnya, lihat dia bicara, lihat kondisi body language-nya seperti apa. Lalu kemudian lihat bagaimana dengan rasa hormat, tanpa kita meremehkan, segitu aja kok. Udah bapak juga dulu sekampung juga bapak lawan kok. Siapa yang ganggu kamu? Si Anu. Berapa orang? 2 aja. Dulu bapak sekampung juga. Maksudnya ya bapak lari gitu loh. Jadi meremehkan seperti itu, tidak mendengar dengan baik apa yang anak ceritakan. Anak pikir, aduh, sia-sia amat ya cerita sama papa saya ya. Sia-sia amat ya cerita sama papa, karena papa tidak perhatikan apapun yang saya sampaikan. Sehingga ini membuat anak pesimis untuk kemudian hari bercerita. Bahkan justru dia mengembangkan hal yang buruk. Dia tahu bahwa papanya tidak peduli dengan dia. Kenapa? Karena justru masalah yang berat dia sedang ceritakan, papanya justru terlihat di depan mata mengabaikan itu. Kenapa? Sibuk main HP, sibuk WA, sibuk SMS, sibuk untuk telepon, sibuk untuk mengetik atau baca buku atau lagi nonton. Sehingga anak berpikir, papa saya sama sekali tidak menaruh perhatian pada apa yang saya alami. Nah kalau itu benar, sedih jadinya anak itu. Dia punya papa, tapi papanya tidak hadir di hidup dia ketika dia punya persoalan. Nah, ciptakan suasana untuk kita mendengar dengan baik atau mendengarkan dengan baik apa yang anak katakan, dengan respect, dengan aktif, tanpa merendahkan dia dan tanpa mengatakan segini aja. Jangan mereduksi kasusnya, tapi kita terima padanya dan ingat dia anak-anak bukan orang dewasa, sehingga kemampuan dia menghadapi itu menjadi sangat menyedihkan. Dia anak-anak dia nggak mampu. Bahkan dia bisa diancam, diteror tanpa punya keberanian. Nah kita membantu dia supaya intimidasi itu jangan membuat dia bermasalah di kemudian hari. Karena dampak dari intimidasi itu kalau terus dibiarkan, satu hari dia menjadi ketakutan, satu hari dia menjadi penakut dan mungkin menarik diri, atau mungkin sebaliknya dia menjadi orang yang sangat dendam. Karena dulu dia tidak berdaya, satu hari bisa sangat berbahaya, bisa punya gejala-gejala psikopat. Kalau dia marah tapi dia nggak sanggup, besok-besok, dia dapat kesempatan membalas, dia akan membalas bahkan lebih daripada yang dia alami waktu dia kecil kepada orang yang telah membuli dia. Dan itu yang harus kita tolong dia dan juga tolong kita. Hal yang terakhir menutup renungan saya mengatakan begini, berdoalah supaya kita menjadi teladan yang baik. Anak itu akan melihat kalau papanya baik, mamanya menaruh respect pada mereka, mamanya care dan betul, mereka bisa terbuka. Dan kalau mereka terbuka, sekali lagi kita tahu masalahnya. Kalau mereka terbuka, kita bisa menolong mereka. Kalau mereka terbuka, kita bisa membantu mereka. Kalau mereka terbuka, kita bisa memproteksi mereka dari kemungkinan terjadi sesuatu yang lebih parah dari yang dialami. Apakah dibully, apakah diancam, apakah dilakukan semacam kekerasan kepada dia, atau mungkin intimidasi yang lebih daripada kita bayangkan. Disuruh makan apa, disuruh minum apa, disuruh apa, dan bagaimana kita bisa tolong dia, kita nggak tahu masalah. Bagaimana kita bisa proteksi dia, melindungi dia dari sebuah kemungkinan dibully atau dilakukan apa yang tidak seharusnya diterima. Karena kita tidak tahu. Nah, ajar anak untuk terbuka dengan cara kita menampilkan hidup yang baik, hidup yang bisa dipercaya, menjadi pribadi yang care, menjadi pribadi yang peduli, yang penuh perhatian. Dan ketika anak kita tahu kita sayang sama dia dan peduli sama dia bisa terbuka. Dan kalau kita tahu masalahnya, kita bisa mendidik dia untuk hidup benar, dan pada masa tuanya itu akan membuat dia bahagia dan kita juga bangga. Terus memberkati dan shalom.